Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah nasihat dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, qaddasallahu sirrahu wa nawarahu. Terdapat di dalam kitab Al-Fathur Rabbani pada halaman 288. Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan, "Man abidallaha ala jahlin kana ma afsadahu aksaru atau aksaru mimma aslahahu." Seseorang yang bodoh tetapi dia abid, dia ahli ibadah, atau kita balik, orang yang ahli ibadah akan tetapi orang itu bodoh, maka sesungguhnya ibadahnya orang bodoh ini, mafsadah ataupun kerusakannya lebih besar daripada maslahat atau kebaikan-kebaikannya. Kenapa demikian? Karena orang bodoh yang seperti apa yang dimaksud? Dijelaskan di dalam kitab Syarah Ad-Da'watut Tammah atau Risalah Muzakaroh pada halaman 72, Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan, wal jahilu waqi'un fi tarki ta'ati wa fi'lul ma'asi sa'a am aba fa innahu la yadri ay syai'i ta'ati allati amarahu Allah bi fi'liha wa la ay syai'il ma'siyati allati nahahu Allah an irtikabiha wa la yahruju min dhulumatil jahli illa binuril ilmi. Orang bodoh dia akan terjatuh ke dalam pengabaian taat ataupun meninggalkan taat. Jadi waqi'un fitar kitaati, maksudnya dia akan terjatuh kepada meninggalkan ketaatan kepada Allah SWT. Wa fi'lul ma'asi, serta dia melakukan berbagai macam maksiat. Sa'a am'aba, sesuai dengan apa yang dia mau. Bahkan fa innahu la yadri ay syai'ati allati amarahullah. Bahkan orang tersebut, orang jahil tersebut, la yadri, tidak mengetahui mana taat-taat yang Allah perintahkan. Jadi apa yang dia lakukan, dia tidak mengetahui apa yang seharusnya dia lakukan sebagai bentuk ketaatannya kepada Allah SWT. Kalau dia melakukannya, ya sekedar semaunya saja. Ukurannya bukan ilmu, ukurannya bukan syariat, tapi ukurannya adalah pikiran dan nafsunya sendiri. Bahkan wala ay syai'il ma'siyati allati nahahu Allah an irtikabiha. Bahkan orang bodoh ini dia juga tidak mengetahui tentang kemaksiatan-kemaksiatan apa yang Allah larang. Perilaku perbuatan-perbuatan yang seperti apa yang Allah larang. Maka orang-orang seperti ini, jenis orang jahil, bodoh yang seperti ini, dia tidak akan pernah keluar dari kegelapan, tidak pernah akan bisa terlepas dari kegelapan kebodohannya. Wala yahruju min dhulumatil jahli, tidak akan pernah bisa keluar dari kegelapan kebodohan-kebodohannya illa binuril ilmi, kecuali dengan cahaya ilmu. Akan tetapi faktanya rata-rata orang yang bodoh, yang merasa abid, merasa ahli ibadah, mereka malas belajar karena mereka sudah merasa anna khairu minhu, saya lebih baik daripada kamu karena saya ini sudah merasa taat, sudah merasa ahli ibadah. Padahal apa yang dia lakukan itu tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Kemudian kembali kepada makalah ataupun nasihat daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang beliau mengatakan, man abidallaha ala jahlin, seseorang yang menyembah Allah di dalam kebodohannya, kana ma'afsadahu aksara mimma aslahahu, maka sesungguhnya kerusakannya akan lebih besar, mafsadahnya akan lebih besar dibanding dengan kebaikan-kebaikannya. Kemudian kalau kita kembali, kalau kita mencoba untuk mengingat pesan daripada Al-Imam Syafi'i di dalam kitab Diwan Syafi'i, ada mutiara nasihat yang luar biasa dari Imam Syafi'i.
Nasihat ini sangat masyhur, sangat terkenal. Apa kata Imam Syafi'i? Fasadun kabirun alimun mutahadtikun wa akbaru minhu jahilun mutanassikun. Fasadun kabirun, kerusakan besar, diakibatkan oleh alimun mutahadtikun. Disebabkan oleh orang-orang alim yang mutahaddik. Orang alim yang mutahaddik ini orang alim yang seperti apa? Seperti yang tercantum di dalam kitabnya Imam Syafi'i, yaitu di dalam kitab Diwan Syafi'i yang memuat tentang syair-syair dan juga nasihat-nasihat, mutiara-mutiara nasihat dari Imam Syafi'i. Mutahaddik adalah orang alim tetapi tidak punya rasa malu. Dia rela menjual idealismenya. Dia rela menjual akidah dan keilmuannya, bahkan perilakunya, ucapannya, sesuatu cara hidupnya, sama sekali tidak menggambarkan dirinya sebagai orang alim. Dia menjilat ke sana kemari, ya, demi untuk mendapatkan sesuap nasi, demi mendapatkan popularitas, demi mendapatkan sesuatu yang bernilai materi. Mereka rela menginjak saudaranya sendiri, ya, karena kalah populer, ya, karena tidak ada yang mengundangnya ceramah misalnya, dengki, hasut, ya, orang alim ini karena merasa dia tidak punya pengikut, kalah banyak pengikutnya, maka ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang memang memusuhi Islam, yang ingin menghancurkan Islam dari dalam. Caranya bagaimana? Dibayar orang ini, bikin kegaduhan, adu ulama sana dengan ulama sini, adu ulama ini dengan habaib ini, ya. Dengan apa yang dia lakukan ini akan membuat kisruh, membuat gaduh. Dan sebenarnya ini juga terjadi di zaman Rasulullah dulu. Yang dihadapi oleh Rasulullah bukan hanya orang-orang kafir, tapi orang-orang munafik. Bahkan orang-orang alim yang mereka rela menjual agamanya demi untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai dunia. Orang alim yang tidak punya rasa malu, tidak menyadari suatu perilakunya, semua amalannya, ucapan-ucapannya tidak sesuai dengan keilmuannya. Tetapi wa akbaru minhu jahilun mutanassikun. Tetapi ada yang lebih parah lagi, yaitu lebih parah dari orang yang alim, yang di situ mutahaddik, ya, yang tidak punya malu, adalah orang-orang jahil, ya, yang mutanassik. Orang jahil itu dia bodoh, tapi dia tidak merasa dirinya bodoh. Rajulun la yadri walakin la yadri annahu la yadri. Ya, dia berlagak zuhud, seakan-akan dia meninggalkan semua urusan-urusan dunia. Dia merasa sudah menjadi hamba yang taat, tetapi dia tidak pernah mengetahui tentang hukum-hukum Allah, ketetapan-ketetapan Allah, masalah fikih misalnya. Dan kedua orang ini menjadi sumber fitnah. Yang pertama orang alim yang mutahaddik, ya, yang tidak punya rasa malu, menjilat sana, menjilat sini untuk mengadu domba sesama muslim. Ya, kemudian yang kedua adalah orang jahil yang mutanassik, orang jahil yang dia apapun yang dia lakukan itu tidak sesuai dengan keilmuannya, tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Yang berlagak zuhud, ya, yang berlagak zuhud, seakan-akan dia sudah melepaskan diri dari semua persoalan-persoalan dunia. Seakan-akan orang menganggapnya dia wali, padahal dia nggak pernah ngaji fikih, dia nggak pernah ngaji tentang syariat-syariat secara tahqiq, secara detail. Dan kedua orang ini huma fitnatun fil alamina azimatun liman bihima fi dinihi yatamassaku. Ini kata Al-Imam Syafi'i masih dalam kitab Ad-Diwan Syafi'i, ya, pada halaman 86. Kedua orang ini adalah fitnatun azimatun, menjadi fitnah yang sangat besar fil alamina, di alam raya ini. Liman bihima fi dinihi yatamassaku, apabila kedua orang ini dijadikan rujukan, dijadikan panutan. Maka semoga saja Allah memberikan kita hidayah agar kita terselamatkan dari fitnah kedua orang ini. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab.